ada Bang. yang Mantol bapak-bapak bukan? gereja yang mau naik ke atas sini, boleh kita kasih mereka pendidikan sedikit. Ke Protestanan ini dari mana sumbernya kalian itu ngambil Alkitab? Alkitab orang kali ambil ya. Produk daripada Martin Luther abad 15 itu yang kalian dirikan gereja semau-maunya. Kalau kami bikin gereja itu tidak sembarangan, langsung dari Vatikan minta izin dulu. Kalau mereka ini tidak ada izin-izinnya, dari mana kalian mendirikan itu? Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo, selamat malam. Malam, Pak. Iya, selamat malam, Bang Doni. Saya Iya hanya Bang, naik selamat sebentar, malam. naik sebentar Abang aja. Mantol bukan? Lanjut. Saya naik sebentar aja. Saya ingin bicara sebentar aja. Berarti mulai hari ini PR siapa namanya Bang Juma bertambah. Bukan membantah ketuhanan Yesus lagi, tapi membantah Maria sebagai Tuhan. Terima kasih. Pekerjaan Justru itu sulit ini. mujizat Al-Quran Bang. Oh, Perdebatan iya, kalian Anda udah naik kok duluan jadi diarahkan wasit, oleh Al-Quran. nggak berpendapat gimana sih? Dasar nggak punya ilmu naik. Ya, tidak ada yang bisa membantah ketuhanan Maria ya. Di Lukas 1 ayat 35, saya bukan menimbulkan produk yang baru ya. Ini dikonfirmasi di dalam Al-Maidah. Pun terbukti di dalam kitab saudara kita yang Muslim ada bahwa apakah engkau mengaku dan ibumu dan engkau Tuhan, perkataan Tuhan dan Nabi Isa. Itu dikonfirmasi. Arti ada suatu kaum zaman dahulu yang tidak hanya menuhankan Maria. Isa, tetapi menuhankan Maria juga, ya kan? Nah, Betul. itu artinya itu terkonfirmasi. Nah, kalau ada yang kalian mengatakan bahwa Maria itu bukanlah Roh Kudus, tolong dibantah di Lukas 1 ayat 35 bahwa Roh Kudus itu, bahwa percakapan itu tidak hanya kepada Maria tetapi kepada Yesus. Tetapi kita tahu pada saat malaikat berbicara kepada Maria, posisi Yesus belum ada dan Roh Kudus itu menaungi engkau, ya. Jawab malaikat itu, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Artinya apa? Siapa yang mendapatkan kuasa Allah yang Maha Tinggi? Maha Tinggi itu, maha itu artinya di atas segala-galanya. Ya, itu yang sudah jabatan tertinggi. Jabatan yang tertinggi itu diberikan dari Allah melalui malaikat kepada Maria, bukan kepada Yesus. Ini persoalannya, lain yang menerima, lain yang dapat. Jelas-jelas yang menerima itu adalah Maria. Kenapa Yesus yang jadi Tuhan? Gak lucu. Dari mana prosedur? Kalau ada kalian dalilnya yang mengatakan Yesus itu menerima Roh Kudus, di mana buktinya? Kalau saya ada bukti, yang menerima Roh Kudus itu, yang turun atasnya itu Maria, dan yang menerima kuasa itu adalah Maria. Bapak Pendeta silahkan Protestan naik ke sini. Biar ku sekolahkan lagi kau. Selamat malam. Ya, malam. Ya. Perkenalkan saya Ustadz. Hah? Saya Ustadz. Kaoten kau. Kaoten nih. Yadu kau itu ada pendeta kau bantah dulu itu loh. Ya, coba kau bantah di Lukas 1 ayat 35 itu. Siapa yang menerima Roh Kudus dan kuasa Allah yang Maha Tinggi itu? Kamu pendeta atau gimana? Ya, saya pendeta mula-mula. Protestan apa Katolik? Saya pengikut daripada Simon Petrus. Iya, Protestan apa Katolik? Tahu kamu mula-mula itu Protestan apa Katolik? Coba, mula-mula. Setahu kamu apa? Petrus diyakini Protestan dan Katolik. Oh, dari mana Tentu kamu datanya? Ada aliranmu tertulis. Ada tertulis Petrus Katolik itu apa Protestan atau Protestan? Katolik di mana? Di mana ayatnya? Protestan apa Katolik? Sekarang saya tanya, Petrus itu Protestan atau Katolik? Oke, saya Semenjak tanya lagi ya. kapan Petrus Kamu sudah kenal sama Martin paham nggak Luther? tentang kamu paham nggak kenapa Protestan dan Katolik itu terbagi dua? Paham nggak sejarahnya? Iya, tahu. Iya, apa dasarnya? Jelasan.
Perbedaan teologi dan mereka itu adalah sesat bidat. Iya. Apa Sebelumnya yang saya mau sesat tahu itu? kamu Protestan atau Katolik? Saya Protestan. Oh, berarti kamu pengikut Martin Luther. Ya. Ya, di mana markas Martin Luther? Saya tanya sama kamu, paham gak sejarah tentang Protestan dan Katolik? Paham, Martin nggak? Luther Abad ke-15. melakukan Paham perzinahan dengan suster. Dia menentang kepausan. Gimana bro? Saya tahu Martin Luther, dia yang melakukan perzinahan itu kan. Fitnah kan, inilah ciri-ciri orang yang buta sejarah, tidak Nah, kamu paham. buka sejarah. Oke, dengarkan saya jelasin sama Anda. Lu diam. Oke. Kalau Anda benar-benar ya dari tadi Anda bernarasi ternyata kosong, Anda nggak paham sejarah. Iya, apa sejarahnya? Nah, jadi dengarkan, makanya Anda belajar ya. Tahun Begini. berapa Martin Luther Abad hidup? ke-15 itu Ya. diam kau. Ya. Kau itu belajar sejarah biar kau itu paham kenapa Ya. Katolik dan Protestan itu ya terpecah. Oke. Sejarahnya itu dimulai dari ya keuskupan yang dimana dulu itu ada masa kelam. Oke. Masa kelam itu disebut dengan dimana gereja melenceng daripada menurut Protestan melenceng daripada Alkitab. You paham itu? Contoh tentang keselamatan. Keselamatan pada saat itu bisa dijual belikan. You harus paham itu. Itu hanya satu. Di dalam itu hanya satu problem. Masih ada dalil 95 dalil yang digugat yang diberikan oleh Martin Luther kepada gereja yang ditempel-tempel di setiap pintu. Langsung harus paham itu. mau kalian Anda harus paham. diskon Ini Alkitab. Anda ini buta sejarah. Hah? Ya. Anda bilang pendeta Anda nggak paham sejarah. Anda bidatnya Katolik. Makanya Anda Selesai. belajar ya. Anda bidat Katolik. Vatikan kenapa dilawan oleh Martin Luther? Kenapa dia melawan keuskupan? Enggak, itu kamu itu nggak paham, enggak, kamu nggak paham sejarah. Sok-sok bilang paham sejarah, dites nggak Kenapa tahu dia sejarah. itu ya Oh, dia sejarah. melakukan perlawanan sehingga banyaknya jatuh korban perang 30 tahun. Kalian kalau dipatikan kalian diusir, tidak diakui, kalian dikutuk di konsili Ternate. Ya. Itu sudah jelas, kalian itu adalah aliran-aliran sesat, organisasi sesat. Madein Oke. daripada produk-produk Martin Luther. Kalian ini adalah Menurutmu domba-domba tersesat sekarang- di luar gereja. Oke, menurutmu kata sesat itu apa? Bidat, melenceng Iya, dari bidat itu apa? pengajaran. Ya, Bidat itu apa? kesesatan. Kesesatan itu apa? Kesesatan itu tersesat keluar daripada jalur. Oke, keluar dari mana? Keluar dari Martin Luther. Anda nggak paham kata sesat. Sok Anda bernarasi. Kesesat itu. Iya, pengertian sesat itu menurutmu apa? Kamu jangan hanya bilang sesat, tapi Anda nggak Kesesatan paham itu makna keluar sesat dari itu. gereja, keluar daripada pengajaran Bapak gereja. Oke, menurutmu kebenaran itu gereja biar atau kita? ditengahnya Bang Hendy. Gereja kan sudah diberikan sebuah Fred itu lo. kepada Simon Petrus. Oke. Kunci kerajaan sorga. Kebenaran itu mutlak itu adalah kitab apa gereja? Gereja. Gereja. Berarti orang-orang, Gereja. bukan Alkitab. Ya jelas. Tidak ada keselamatan di luar gereja. Berarti manusia ini adalah kebenaran, bukan Alkitab. Berarti Alkitab bukan kebenaran. Harus dengan cara yang benar. Kamu bukan orang yang memanggil Cara benarnya gimana? cara benarnya kamu gimana? harus mengikuti apa yang dikatakan oleh gereja.
Bukan berarti kita bukan mengikuti Alkitab, berarti kita mengikuti manusia. Siapa pemimpin gereja? Saya tanya sama kamu. Iya, pas Ya. uskup. Hah? Yesus bukan pemimpin gereja, bukan? Gini ya, saya tidak ada maksud kepada umat Katolik. Tetapi bagi umat Katolik, mereka itu pemimpin gereja itu udah paus. Dan Yesus sebagai apa Yesus? kebenaran. Saya tanya, kalau dia bukan Saya tanya pemimpin sama gereja, menurutmu, sebagai apa? kebenaran itu mutlak, itu milik orang apa milik Alkitab? Tentunya keselamatan itu harus di dalam gereja. Siapa yang masuk melewati pintu, tidak melewati pintu, tetapi melewati pagar, dia perampok dan pencuri. Nah, ini yang melenceng. Oh, Ini ini yang yang melenceng. Anda tadi katakan bidat. Iya, Yuk. itu alasannya. Iya. Nomor satu. Ilmu kamu 7 enggak cukup. sakramen, saya tanya sama kamu, 7 sakramen apa aja? Yang Kamu kamu nggak pakai ada cukup. berapa di dalam itu? Oke, Apa saya aja? tanya sama kamu. Kebenaran itu di mana? Apakah di Dari Alkitab? 7 Apakah sakramen, dari 7 sakramen yang kamu pakai cuma 2, Dek. 5 kau diskon, kau potong-potong Alkitab itu. Dari mana? Iya, saya tanya samamu, yang mutlak kebenaran itu Alkitab apa gereja apa orang? Apa Tentu pemimpin? saja kamu memahami itu dari manusia, dari gereja. Berarti manusia ini adalah kebenaran. Sampai Sekarang saya menit tanya sama kamu. 39 pemirsa dimanapun Anda berada pada posisi Nah, 5. sekarang saya Ini tanya masih sama unggul kamu. dari lawan yang dari pihak Nah, ketiga. inilah ini Lawan dari kalau sabuk Anda biru hanya masih belajar bencol-bencol hanya kiri belajar membaca seperti koran. Oke. Ya. Sekarang Anda Bible itu kalau kamu dari membaca- mana? Bible kamu dari membaca mana? koran kayak kerja Aku begini hasilnya. telur ayam yang mau. Bible kamu dari mana? Bible kamu dari mana? Aku tanya. Ini Dari mana ini Bible ngomong kamu? apa dia ya aduh ini ngomong apa coba? Saya Bible kira kamu dari tadi mana sumbernya? Anda paham tentang sejarah, paham tentang Apa kebenaran. otoritas dari Martin Ternyata Luther Anda sehingga dia berani lemah mengatakan sekali. kekatolikan itu sesat? Apa otoritas dari Martin Luther? Sekarang saya mau tanya. Nabi bukan, Rasul bukan, tetangga bukan, Bentar, saudara ya kau dulu bukan. sendal aku mana? Sendal aku mana? Wah, ngambil sendal ini. Apa otoritas dari Martin Luther sehingga berani-beraninya dia Nah, itu mengatakan pertanyaan. Vatikan itu salah? Tolong dijawab saudara ya. Salah aduh. Oke, saya Siapa jawab. Martin Oke. Luther? Siapa Martin Oke, Luther? oke, saya jawab. Oke, saya jawab. Pertanyaanmu, kamu bilang siapa kapal Martin Luther sehingga dia mesesatkan Katolik? Bukan gitu pertanyaannya. Siapa? Jawab aja siapa dia, nabi, rasul Siapa atau Martin siapa? Luther sehingga dia memiliki otoritas untuk membangun Protestan? Dia itu siapa? Siapa dia? Nah, dia penginjil, pengikut Kristus. Jadi saya juga bisa buat Protestan kedua, ketiga, keempat, kelima. Berdasarkan kebenaran, kebenaran itu berdiri di atas Alkitab, bukan berdiri di atas Apa pemimpin. otoritas dia untuk memiliki teologi luar daripada pemahaman Vatikan? Setiap Apa? pemimpin Boleh di gereja, Kalau begini, semua you orang paham? memiliki teologi, Setiap pemimpin di gereja itu berdiri di atas. Ya udah kan. Ya udah benjol-benjol gurunda. Iya benjol kiri kanan benjol. jelas Martin Luther Oke. tadinya dia adalah Boleh Katolik besarin yang izin? bidat, yang Biar menentang bebas. Tunggu dulu, ajaran Dinda gereja. Daman. Tunggu dulu Dinda. Tunggu dulu. Lanjut. Silakan. Karena Martin Luther itu bukan nabi, bukan rasul, bukan orang Israel, tapi orang Jerman. Semau-mau dia buat, tidak ada otoritas. Nah, itu dia. Dia itu adalah pengikut Kristus, sama seperti saya. Saya juga adalah pengikut Kristus. Berarti yang pengikut Kristus bisa juga dong bikin sekte baru. Berdasarkan berdiri di atas kebenaran. Ketika dia memiliki Silakan, pemahaman Pak Pendeta, kebenaran, ada Diajarin dulu nih, diopname dulu nih. Orang-orang yang asal jawab tapi nggak ada otak, Orang jelas-jelas Martin Luther tidak ada yang namanya otoritas sama sekali ya, tidak punya hak sama sekali untuk memiliki teologi di luar. Ntar dulu. Sebenarnya tadi gini loh Pak Pendeta. Topiknya tadi sederhana. Yadu mengatakan Yesus Tuhan. Pak Pendeta mengatakan sepantasnya Maria yang Tuhan. Oh, jelas. Kenapa berbelok kemana-mana ini?
Oh jelas. Saya mau mengatakan kepada kamu ya Dudu ya, Adudu, bahwa yang berhak menjadi Tuhan itu adalah Maria karena Roh Kudus ya itu turun atas Maria dan kuasa Allah yang Maha Tinggi itu turunnya kepada Maria. Itu Bukan ke percakapan antara malaikat dan Maria. Yesus tidak ada di situ. Kenapa gujuk-gujuk? Yesus jadi Tuhan. Jelas-jelas malaikat menjawab di dalam Lukas 1 ayat 35 bahwa Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Itu ditujukan kepada Maria yang menerima kuasa Maria, yang didatangi Roh Kudus Maria. Kok bisa Yesus jadi Tuhan? Itu di mana prosedurnya? Iya, pertanyaan sulit. Jawab. Ya, itu gimana prosedurnya? Pakai Itu mulut prosedur. aja kau, pakai otak. Jawab. Oke, diam. Ya, jadi begini. Yesus dan Maria, Anda mengatakan Maria itu adalah Roh Kudus. Oke, ya. Maria Sedangkan Roh Kudus. Maria, Pernyataan Diam dulu, orang dibelok-belokin diam, sama diam, dia. diam. Oke ya. Kamu bilang Roh Kudus itu dalam Maria dan Yesus juga adalah Tuhan. Nah, kita melihat Coba balik. Tidak dibelok-belokin. Sakit ya kalau nggak ada ilmu. Martinus. Loh, Kok Anda kan bilang dibelok-belokin begitu, Gurunda? kan Anda bilang begitu kan? Emang Saya ulangi. Ntar Saya dulu, ulangi ya. Coba ulang dulu Pak Pendeta. Ulang. Ya, di dalam Lukas 1 Ya, dulu, ayat dengerin. 35 berbunyi. Ini kasih tahu sama bapak-bapak gereja kau di seluruh Protestan Indonesia ini kasih tahu ya. Di dalam Lukas 1 ayat 35 berbunyi. Malaikat menjawab, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Itu percakapan ada dua pribadi. Yang pertama malaikat, yang kedua Maria. Artinya yang berbicara di situ adalah malaikat kepada Maria. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Garis besarnya, yang didatangi Roh Kudus adalah Maria dan yang menerima kuasa Allah yang Maha Tinggi adalah Maria. Kenapa Yesus yang jadi Tuhan? Jelas-jelas yang menerima ayatnya kuasa bentar. dan Oke, menerima dalilnya tadi di mana? Maria. Dalilnya di mana, Bro? Lukas 1:35. Ya. 1:35. Oke. Kita Coba bahas kamu ya jawab. pelan-pelan ya. Yang menerima Roh Kudus, yang didatangi Roh Kudus itu adalah Maria dan yang menerima kuasa Allah yang Maha Tinggi itu adalah Maria. Kenapa Yesus yang jadi Tuhan? Itu bagaimana mekanisme Bagus. caranya? Oke, pelan-pelan ya. Coba karanglah kau Roh suka hati Kudus kau. akan turun atasmu. Ya, ini adalah orang ketiga. Orang pertama Mu ini itu siapa? adalah Mu di itu situ siapa? berapa Maria, kan? berapa tokoh di situ, berapa tokoh di situ yang Cuman ada dibicarakan dua, di satu situ? malaikat, yang kedua Maria. Terus Ya kan? ketiga Berarti Roh Kudus turun atasmu, mu itu Maria kan? Roh Kudus Apa ada lagi? akan Puncak di turun situ kamu masukkan kepada sebagai pribadi. Maria. Oke, saya tanya sama mu, Roh Kudus sama Maria sama enggak? Kok beli sama-sama? Kamu ini nggak nyambung apa pura-pura? Ini nggak ngerti. Ini untung nggak jadi apa perawi Gurunda. Kalau jadi perawi hancur dia. Kalau jadi perawi hancur. Satu ini bro. Dia bilang yang menerima itu kuasa itu adalah Maria. Betul? Ya. Yang menerima kuasa Maria, yang didatangi oleh Roh Kudus itu adalah Maria. Yang didatangi malaikat adalah Maria. Nah, kok bisa Yesus jadi Tuhan? Coba kamu jelaskan dari mana caranya? Horus. Pasti salah lagi bentar lagi. Ayat Pasti itu salah kamu lagi. kok apa ya? Memahaminya kok begitu? Kamu begini ya. Roh Kudus akan turun. Ini adalah satu toko. Ya, Roh Kudus turun atasmu. Itu Itu siapa? adalah Maria. Ya. Yang berbicara itu adalah Gabriel.
Malaikat. Ya. Bicara kepada Maria ya. Malaikat. Nah, malaikat memberikan pesan bahwa Roh Kudus ya yang dari atas akan turun di atas kamu Maria, karena Maria itu dari bawah tanah. Bagaimana Ya. mungkin ya? Bagaimana mungkin Maria dari atas turun ke bawah? Yang udah jelas-jelas Maria itu dari bawah. Terus yang menerima kuasa Paham Allah nggak? yang maha tinggi itu siapa lagi? Coba. Maria Yang kan? menerima kuasa yang maha tinggi itu adalah Maria, yaitu Nah, yang kok Roh bisa Yesus Kudus. yang jadi Tuhan? Harusnya kan Ya, Maria. memang dia itu adalah firman Allah. Firman Allah. Ya, dia itu adalah firman Allah. Saya nggak bahas firman. Yang saya bahas ini Roh Kudus dan kuasanya. Kamu tahu kuasa yang maha tinggi itu maha. Artinya tidak ada lagi yang lebih tinggi kuasa itu dari yang maha tinggi. Yang diberikan Allah itu melalui penyampaian daripada malaikat kepada Maria. Yang menerima kuasa adalah Maria. Yang didatangi Roh Kudus itu Maria. Yang didatangi malaikat Maria. Kenapa Yesus yang jadi Tuhan? Coba. Kamu paham nggak? Otak kamu Kalau gimana? Roh Coba kamu Kudus pakai akal itu sehat memiliki kamu. kuasa, ya. Coba kita melihat di Kisah Para Rasul, ya. Kisah Para Rasul 1, ya, di mana Roh Kudus itu memiliki kuasa. Kisah Para Rasul. Kita lagi bahas masalah di Lukas 1:5. Kok dibawa ke lain? Ini aku bacakan sama kamu. Kisah Para Rasul 1 nomor 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi Roh Kudus itu adalah memiliki kuasa. Ya, you paham di situ. Tidak menyentuh. Ya, Roh Kudus turun punya atas siapa? kuasa Atas Maria apa Yesus? turun kepada Ya kan Maria. dia- Jadi Allah harusnya Bapa, kalau Roh Kudusnya Allah itu bekerja, Anak, Allah Roh Kudusnya Kudus, ini mereka dalam yang pribadi dilantiknya yang harus maha Maria. kuasa. Ya duhu. Nanti ditampilkan datanya sama Dinda Daman, bukti bahwa Maria itu dituhankan lebih dulu memang. Supaya Protestan ini sadar dong. Jadi, Ya, jadi kalau- kalau menurut saya kalian Protestan itu sebenarnya di dalam Tritunggal, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah. Sebenarnya kurang satu pribadi. Maria. Baptislah mereka di dalam nama siapa? Satu lagi pribadi itu yang hilang. Ialah Maria. Sebenarnya bukan Tritunggal kalian itu. Gitu Protestan. Oke, dalilmu Maria di mana? Oke, saya tanya kamu. Dalilmu mengatakan Maria itu Tuhan di mana? Dalilmu Besarin, coba saya lihat. besarin Daman, Ini besarin Daman. dikit ya, dikit aja. Nah, jadi kita bakal melihat ya. Iya, Du. Ini bukan ini bukan data dari keislaman, tapi ST Paul Center. Ya, oke. Karena kita nggak ngerti bahasa Dalil Inggris, yang saya kita minta, Indonesia. dalil. Ya ini bukan dalil, ini kan sejarahnya ya kan. Oke, ya aduh, oke pegangannya kuat ya, Dalil. Du. Kita Indonesiakan. Oke, ini kita Indonesiakan. Umat Kristen pertama menyebut Maria sebagai Bunda Tuhan tanpa ragu-ragu. Selamat datang di kebenaran. Oke. Terus selanjutnya, namun ada apa Dalilnya sehingga yang saya beberapa orang minta, mengajukan dalil, keberatan wey. yang sama terhadap gelar yang diajukan oleh banyak orang non Katolik? Dalil bukan ternyata ini bukan anak karangan racun nih, manusia, ya. dalil. Wah, gimana itu? Gimana tuh Pak Pendeta? Silakan Pak Pendeta. Ternyata Al-Quran saya betul, minta pemerintah dalil. aliran Al-Quran bidat, betul. bidat. Al-Maidah ayat Ya, itu 116 betul. dikonfirmasi di dalam Al-Quran, di dalam Ah. Al-Maidah. Ya, Yes. apakah engkau dan ibumu mengaku Tuhan? Yes. Kan sudah ditanya Terus, sama. mantap 100. Artinya ada data-data di luar daripada kekatolikan yang mengkonfirmasi bahwa Maria itu juga sebagai Tuhan pada waktu itu. Yes. Kenapa? Dalilnya, Di sini aku minta pelaku yang dalilnya dari menerima mana? Roh Kudus Dalilmu Maria. dari mana? Apa? Dalilmu di mana? Saya buka di sini. Oke, dalil saya gunakan dia Tuhan ada di Lukas 1 ayat 35. Itu tadi yang saya katakan dalil semua, bukan mengada-ada seperti kamu. Oke, kita bahas Lukas 1 Ayat 35. 35. Oke, di mana dia di situ Maria dikatakan Tuhan? Dia menerima kuasa Allah yang maha tinggi. Artinya dia yang berkuasa pada saat itu. Apa kamu?
Tuhan kan yang berkuasa. Adakah kuasa yang lebih tinggi daripada kuasa Tuhan? Bentar, kamu belajar di mana itu? Kuasa Allah. Oke, saya baca ya. Siapa pemiliknya? Oke, saya baca Ayo. ya. Siapa kuasa Oke, Allah saya yang lebih baca tinggi? ya. Oke, saya baca ya. Lukas Ya. 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu. Ya, mu itu adalah Maria. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Di mana di situ dia Tuhan? Dia telah kata-kata menerima di mana? kuasa Allah yang maha tinggi. Kuasa Allah yang maha tinggi itu siapa? Tuhan bukan. Kuasa yang maha Allah tinggi yang maha tinggi itu itu Tuhan, adalah bukan? Roh Kudus. Roh Kudus itu Tuhan Yang di bukan. mana Roh yang Kudus di Tuhan mana bukan. dia gimana? Roh Kudus Tuhan bukan. Yes, betul. Ya, Roh Kudus Tuhan. Nah, turun kemana? Ke Maria kan? Ya. Ya, kuasa Allah yang maha Betul. tinggi itu Tuhan bukan? Kuasanya. Iya, Roh Kudus itu yang maha kuasa juga. Iya, kuasa Allah yang maha tinggi, maha. Itu turunnya atas siapa? Atas Iya, Maria maha, apa iya. Yesus? Iya, Roh Kudus itu adalah maha kuasa. Yang maha kuasa itu adalah Roh Kudus karena dia adalah Tuhan. Ah, itu kan sudah ke Maria, sudah selesai. Yang saya tanya kuasa Allah yang maha tinggi itu turunnya ke siapa? Ke Maria juga Ke kan? Maria. Ya, artinya Maria memiliki kuasa kan? Setelah dia menerima kuasa itu, yang berkuasa, yang memiliki kuasa yang maha tinggi itu secara otomatis adalah Maria. Nah, sekarang ini kenapa Yesus yang kamu jadikan dia berkuasa, sementara Maria yang diberikan kuasa bukan Yesus? Kuasa yang diterima oleh Maria di mana dia mengandung firman Allah, di mana Ada dia Yesus menerima tidak kuasa Allah yang maha tinggi. berhubungan Kalau badan Maria ada dengan ayatnya, laki-laki. Itu kalau adalah Yesus kuasa nggak yang ada. diterima Maria. You Lah, paham nggak? terus hubungannya sama Yesus siapa? Kenapa? Gimana? Di situ kan dikatakan sebab anak yang akan engkau kandung itu akan disebut kudus, bukan Roh Kudus. Semua anak yang lahir di dunia ini kudus pada dasarnya. Kudus Kudus itu artinya apa? lepas Oke. dari dosa. Iya. Oke. Kudus itu apa? Pabrik Kudus rokok. itu suci. Kudus itu suci. Apa kalau kudus bukan suci? Aku tanya. Kudus ada di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Paham nggak arti kudus? Kudus suci. Mau kamu sampai kiamat Iya. artinya tetap suci kudus itu. Semua anak yang Siapa lahir yang di kudus dunia itu? ini kudus. Kuduskanlah namamu. Artinya apa? Kudus itu dalam bahasa jamak berlaku kepada semua makhluk yang tidak berdosa disebut kudus. Oke. Ngerti kau? Dia itu yang disebut kudus itu siapa? Yang lahir kan? Betul nggak? Iya, anak kecil semua lahir kudus. Mampus. Gimana masalahnya? Oke. Kamu nggak berdosa. Waktu lahir saya pernah berbuat dosa, emangnya? Tuh, Lah, mampus. kamu bilang kamu anak kecil kudus. Iya, dosanya anak kecil itu apa? Waktu masih bayi ya duh. Ya duh, waktu masih bayi maksudnya lah ya duh. Aduh. Semua Ya, oke. yang tidak berakal, Ini- yang belum oke. berakal, dengar ya. Semua yang belum berakal, yang belum memiliki nafsu di dalamnya disebut kudus. Termasuk anak kamu, termasuk kamu dulu lagi bayi juga kudus. Nama Dia sudah Yesus. bawa dosa kalau dia ini, Bang. Di alam Dia dari roh dia kecil udah suka begitu gangguin dosa. orang. Sejak Mau pakai dosa waris, dosa waris. Di alam roh dia suka ini curi sendal. kalau Anda tidak mengerti artinya kudus, kamu bilang Ya sejak udah, kudus lahir artinya apa? manusia. Ya, Kamu kudus pintar artinya sekali. apa? Kudus artinya apa? Selain suci, kudus itu apa Oke, artinya? begini. Oke, Nah, saya jelasin kudus begini. artinya Kudus itu tidak berdosa, tidak tercacat, tidak bernoda. Viper. Ya, Sama saja. paham itu. Makanya dia dikandung daripada Roh Kudus. Ya, anak yang baru lahir, semua anak Nah, manusia itu jadi kudus, manusia itu berdasarkan Roma 3:23 semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Iya. Itu jelas manusia itu tidak ada yang suci, semua berdosa berdasarkan Roma 3:23.
Alamak. Apa yang dilakukan dosa Paham anak kecil? itu. Sekarang saya tanya. Tidak ada apa yang manusia di sini dilakukan anak di kecil dunia ini dosanya? yang suci, semua berdosa. Ya dosanya apa anak kecil itu? Apa dosanya? Oke Oh, deh. Anak apa yang dilakukan kecil, sama dia anak kecil itu berdosa? Kamu Anak katakan anak kecil. kecil itu berdosa itu apa? iya, ini saya jelasin. Anak kecil, ya, itu lahir dari rahim seorang ibu. Loh, Dan terus kamu katakan itu dosa. dihasilkan bentar. Kalau tidak menikah itu hasil dosa namanya. Tetapi semua yang lahir itu pada dasarnya kudus. Kenapa dikatakan begitu? Sekarang Yohanes Oke. Pembaptis ya. Yohanes Pembaptis, saya kasih tahu sama kamu, itu dikandung oleh Elizabeth. Sejak dalam rahim ibunya sudah dipenuhi Roh Kudus. Bayangkan kamu. Kudus enggak Yohanes Pembaptis? Hah? Kalau kamu mau mengatakan Yohanes itu berdosa, nah, ini coba kamu ambil korek kuping, congkel dulu 2-3 kali. Dari mana Yohanes itu? Artinya ada yang disebut kudus selain Yesus. Kamu bisa membedakan nggak kelahiran Yohanes dan Yohanes Pembaptis dan Yesus? Ya bisa saya tahu nggak? bedakan. Kalau Yohanes Pembaptis, Kamu bisa bedakan nggak benar kelahiran Yesus dan kelahiran Yohanes Pembaptis? Ya, saya tahu. Nama bapaknya Ya, Zakaria, nama coba. ibunya Elizabeth. Zakaria pada saat itu Iya. sudah tua bangka, sudah tidak bisa lagi beranak. Bagaimana mungkin aku ini sudah tua renta? Ya, dia didatangi oleh malaikat. Kalau Yusuf lewat mimpi, kalau Zakaria itu lewat langsung didatangi, tidak melalui mimpi, karena dia seorang Iya, rasulan, seorang nabi. Satu lewat mimpi, satu lewat pernyataan yang nyata. Ya, satu dipenuhi Roh Kudus sejak dalam rahimnya. Kalau Yesus, Roh Kudus turun atasnya. Yang dipenuhi Roh Kudus sejak dalam rahim kandungan ibunya adalah Yohanes Pembaptis. Kamu mau mengatakan Yohanes itu berdosa? Adakah pendosa yang mampu membaptis Yesus? Adakah pendosa manusia yang berdosa bisa membaptis Tuhan? Coba. Oke, saya mengatakan sama Anda. Yohanes Pembaptis, perbedaan Yesus dan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu dilahirkan di mana berhubungan badan biologis. Oh, kenapa dia Sedangkan salah? Yesus, Salah, ya, tidak. Sedangkan Yesus, Kalau dia yang hasil tanpa hubungan badan, seorang ayah biologis, harusnya Zakaria lahir. tidak dikatakan Itu mandul. inti perbedaannya. Itu Zakaria inti dan istrinya itu mandul. Nanti dulu ya Dudu. Zakaria itu dan Elizabeth itu mandul. Mandul. Ngerti kamu? Iya, betul. Sekarang orang mandul 1000 kali berhubungan tidak akan jadi anak. Ngerti? Ketika Tuhan membuka rahim, ya rahim Elizabeth, Nah sekarang saya tanya, antara Yusuf dan Maria maka itu menghasilkan mandul anak. tidak? Mandul Tuhan yang tidak membuka. Yusuf dengan Maria. Mandul tidak Yusuf dan Maria. Mana? Mandul tidak Yusuf dan Maria. Ya tidak. Ya berarti wajar aja kalau bisa punya anak. Setelah begini ya, Maria ya di mana sebelum dia menikah dia itu melahirkan yang disebut Yesus. Setelah itu baru dia bersetubuh biologis dengan Yusuf. Tahu dari mana? Ya. Tahu dari mana? Loh, dia punya anak. Artinya persetubuhan. Ya. Ya. Rusak Maksudnya- ini satu ini. Maksudnya setelah kelahiran Yesus ada anak ibu Bersera, dan bersera, Maria bersera. secara biologis. Paham nggak? Sekarang saya tanya, Maria punya anak berapa? 6. Coba. 4. 4 ya. Di situ dikatakan sebab anak yang akan engkau kandung kudus, anak Maria 4. Jadi kudus dikali 4 ada berapa yang kudus? Kudus semua. Yang dimaksud kudus itu hanya firman Allah yang dikandung itu. Aduh, di Itu. mana Maria mengandung firman Karena Allah? dia itu Ada dilahirkan di mana tanpa Maria seorang mengandung ayah. firman Allah? Di Karena itu mana? adalah kuasa yang maha tinggi. Di mana Maria mengandung firman Allah? Kalau kamu ketemu ayatnya, saya jalan kaki bolak-balik dari sini ke rumah kamu.
Di mana ayatnya? Lo jelas tadi di ayat Lukas Berapa baca? 1. Apa baca? Yang bahwa Ada dalam di situ Maria mengandung firman. Saya jalan kaki bolak-balik. Tapi kalau nggak ada gosok gigi dulu kamu jalan kaki. itu. Yang dimana Lukas 1:35 itu udah jelas ya, dimana kamu akan menerima kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang engkau melahirkan itu disebut kudus. Ya, terus kalau kudus jadi Tuhan gitu. Kalau kudus jadi Tuhan. Ya kudus itu Jadi ya, Tuhan, kalau tidak kudus jadi berdosa. Tuhan. Tuhan Ada itu ayatnya kalau yang tidak disebut kudus itu jadi tercatat. Tuhan. Yang kudus itu adalah Tuhan, karena manusia ini adalah orang yang cacat dengan dosa. Yang tidak cacat sama sekali itu adalah Tuhan. Ya sudah, Lu paham malaikat. Sekarang saya Lu tanya paham kamu, malaikat Gabriel, malaikat itu yang berbicara dengan Maria itu pernah berbuat dosa enggak? Kenapa enggak kamu jadikan Tuhan juga? Siapa yang Malaikat itu berdosa enggak? Aku tanya. Kalau ukuran tidak membuat dosa itu bisa menjadi Tuhan, kalau yang Oke. disebut kudus itu bisa menjadi Tuhan, sekarang saya tanya, malaikat itu kan tidak pernah berbuat dosa. Kenapa tidak kamu jadikan Tuhan juga? Oke. Malaikat itu berbuat dosa enggak? Tidak. Di mana dia tertulis malaikat berbuat dosa? Inilah kekurangan ilmu kamu. Iya, Hasan. coba di Ini- mana malaikat tertulis tapi ya, jangan kamu ngada-ngada Oke. kamu. Iblis, Di mana Lucifer itu dari Gabriel mana? berbuat dosa? Di mana? Iya. Lucifer awalnya itu dari mana? Saya bukan tanya Lucifer, yang saya tanya malaikat. Tapi nenek lu Jawab dulu. jiper. Lucifer itu dari mana? Yang datang Kamu kepada itu Maria berapa? itu loh yang Iblis. ditanya. Iblis itu dari mana? Latar belakangnya dari mana? Di mana Paham dia nggak? berbuat dosa? Malaikat itu yang saya tanya. Di mana? Coba. Sekarang Di oke, mana? Kalau malaikat itu sudah terlalu inilah. Sekarang saya tanya, Maria itu berdosa tidak? Ya berdosa. Kan Roh Kudus sudah turun atasnya. Kenapa kamu katakan dia berdosa? Apa otak kamu sudah hilang? Roh Kudus turun atasnya, di mana dia akan mengandung anak yang kudus itu. Jelas-jelas Roh Paham Kudus nggak? sudah turun Gimana atas dong? Maria. Kalau kamu katakan Maria itu berdosa, apakah bisa seorang pendosa melahirkan Tuhan? Dia itu dikandung, dinaungi oleh Oleh Roh pendosa. Kudus, Jadi sehingga Tuhan dia dikandung itu oleh pendosa, tidak gitu. tercacat oleh dosa. Nah, Maria itu ya berdasarkan ya ayat dalil Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa, ya garis bawahi kata semua. Ya, semua tanpa terkecuali ya berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu perikopnya apa baca? Termasuk Itu ada Anda dan perikop. saya. Itu ada perikop. Dibaca apa judulnya? Perikop apa maksud? Kamu tahu perikop nggak? Baca perikopnya. Apa judulnya yang dibahas di situ? Kok kamu bisa memutarbalikkan fakta? Saya ini Yang pendeta mana? Perikopnya mana? Kalau lagi kelas jamaat model kamu itu makanan saya sehari-hari. Itu ada perikopnya. Apa judul perikopnya? Coba. Manusia dibenarkan karena iman. Nah, kenapa hubungannya? Apa kolerasinya ayat yang kamu pakai tadi dengan yang kita bahas itu? Artinya siapa Kolerasinya yang benar? itu karena manusia kalau dia itu sudah bukan memiliki iman di dibenarkan dalam oleh hatinya? perbuatannya, tetapi manusia itu dibenarkan oleh karena iman kepada Tuhan Yesus. Itu sudah terlalu jauh, sudah terlalu Itu jauh. korelasinya. Sudah terlalu jauh. Kamu menyebut Yesus itu sebagai kudus jadi Tuhan, sedangkan Roh Kudus itu turunnya atas Maria bukan atas Yesus. Sebutkan siapa nama satu nama yang tidak berdosa manusia. Sebutkan selain Oke, Tuhan Yesus. yang berdosa akan binasa kan? Yang berdosa akan binasa. Sekarang Maria binasa tidak? Sebutkan satu nama saja yang tidak berdosa selain Tuhan Yesus. Siapa? Maria, dia tidak binasa. Di mana? Dalilnya dari mana? Di mana Maria dikatakan binasa di dalam Alkitab? Ada? Dalilnya di mana Maria Ada tidak binasa? tidak? Dalilnya di mana? Maria itu binasa dalam Alkitab. Dalilnya di mana? Mana? Tidak ada dalil yang mengatakan Maria itu binasa sampai sekarang.
Iya, kenapa kamu mengatakan dia tidak binasa? Dia tidak binasa karena dia sudah Iya, memiliki dalilnya di kuasa mana? Allah yang maha tinggi di dalamnya. Dia tidak berdosa karena di dalam tubuhnya ada Roh Kudus. Coba belajar lagi ya. Saya sarankan Anda belajar Ya, lagi. kamu yang belajar. Sekarang Maria binasa enggak? Kamu kalau Coba, Maria binasa enggak? debat ya, mau naik debat ya, itu bawa dalil. Ya, saya dari tadi dalil yang, semua. Kamu yang nggak bawa memperkuat, dalil. ya, narasimu. Protestan bidah. Jangan hanya ngomong. Kamu bilang Maria itu tidak binasa, padahal tidak ada dalil. Itu kan apa ya? Iya, kalau narasi yang kamu tidak mengatakan berbobot. tadi Maria itu berdosa. Kalau berdosa itu kan upah Iya, dosa kan adalah saya bawa maut. dalil. Saya bawa Iya dalil kan? Iya, kamu Mana mengatakan dalilmu? dia dosa. Sekarang saya katakan dia nggak berdosa karena dia tidak mati. Dia tidak binasa. Iya, mana dalilmu? Mana? Mana Ya, tidak dalilmu? ada dalilnya yang mengatakan dia binasa. Sampai sekarang tidak ada binasa. Ya, kalau kamu mengatakan Maria itu berdosa, di mana dia binasa? Dalilmu di mana? ada yang Mana tidak dalilnya? mati. Maria tidak binasa, tidak mana mati. dalilmu? Maria tidak mati. Yesus juga tidak mati. Kenapa kamu tidak tuhankan Dalilmu Maria? di mana? Dalilmu, wey. Jangan berpuisi di sini. Kenapa saya mengatakan dalil? Jelas-jelas Maria Iya, tidak ayatnya di mana? berdosa. Kamu bilang Maria itu tidak Dalilnya binasa. adalah tiap yang berdosa pasti binasa. Upah dosa adalah maut. Kalau kamu mengatakan Maria Iya. itu pendosa, berarti dia mati dong. Ya mati. Kalau kamu pakai ayat itu. Sama seperti manusia biasa mati. Nah, mana ayatnya dia mati di mana? Ya dia sekarang dia nggak ada. Mana mayatnya di mana? Makamnya di mana? Kapan ditulis di mana dia mati? Ada nggak 2000 ayatnya Maria tahun mati? yang lalu, ya dia Kalau itu Yesus berarti mati. begini, kalau kamu mengatakan yang binasa itu dia berdosa, berarti Yesus berdosa mati di kayu salib. Kalau dia tidak berdosa, tidak mungkin dia mati. Karena upah dosa adalah maut. Berarti ketika Yesus itu menemui mautnya, dia seorang pendosa. Itu yang mau kamu bilang. Ya dalilmu di mana dia itu? Upah Bahwa dosa Maria itu- adalah maut. Ketika Yesus mati di kayu salib, artinya dia seorang pendosa dong. Dia Pendosa mati bukan Yesus. itu. Sekarang kamu percaya dengan ayat kan? Kamu percaya upah dosa adalah maut. Ketika Yesus mati di kayu salib, dia pendosa tidak? Ya tidak. Dia dosa. Nggak mungkin dia mati kalau nggak berdosa. Dia itu. Ya oke. Kan udah dibilang, upah dosa adalah maut. Oke, saya tanya. Ini yang Anda kurang paham. Ya. Kamu yang nggak Gimana? ngerti. Upah dosa Kamu adalah itu maut. cobalah, Setuju ya. sekali Gini, kamu setuju setiap yang berdosa pasti dia menghadapi kerajaan maut. dalil kalau bernarasi itu ya. Ya, ini dalil yang saya bawa sama Anda, ya. Yesaya 53 nomor 4 ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Siapa Artinya, itu? Siapa saudara, yang disebut ya, Yesaya itu? Yesus Siapa? mati di atas kayu salib. Dia itu menanggung dosa manusia yang dimana manusia itu yang harusnya dihukum atas dosa-dosanya. Ya, berarti Yesus yang Itu. berdosa, kan? Berarti Yesus yang berdosa. Dia menanggung, memikul berdasarkan Ya, saya punya di hutang. Yesaya Kamu yang 53 nanggung nomor hutang 4 itu saya. dalil. Saya kan punya hutang analoginya. Dalil. Saya punya hutang. Kalau kamu sudah menanggung hutang saya, berarti yang berhutang itu adalah kamu. Kalau Yesus itu menanggung dosa manusia, berarti yang menjadi pendosa adalah Yesus. Ngerti kamu? Kamu paham Kamu tahu nggak nggak? analogi? Saya punya hutang, Yes. kamu tanggung hutang saya. Oke. Artinya yang berhutang itu Gimana? kamu. Kalau manusia berdosa, Kamu yang menanggung Yesus, artinya yang menjadi pendosa itu adalah Yang membayar. Iya, saya punya hutang, yang membayar kamu. Berarti yang menanggung hutang-hutang saya kan kamu. Kalau yang berdosa itu manusia, yang menanggung Yesus, berarti Yesus yang Dia begini. Dongo. Dia membayar, melunaskan dosa itu, menghapuskan. Yang berhak menghapus dosa itu adalah Tuhan, bukan manusia. Ya udah. Oke, Ya. bagus.
Bagus, ayat kamu saya pakai ya, dikunci. Yang berhak menghapus dosa adalah Tuhan. Sekarang saya tanya, Yesus manusia Iya. bukan? Dia adalah manusia, dia adalah Nah, dari Tuhan. mana Yesus memiliki otoritas? Dia kan manusia. Kata kamu yang berhak menghapus dosa itu adalah Tuhan. Sekarang otoritas Yesus menghapus dosa. Oh, kita Dia jangan mati kemana-mana, di atas kita kayu fokus salib dulu, sebagai anak manusia. Kita jangan kemana-mana, Ya. kita nanti Di merambat mana ke sana. otoritas dia bisa menghapus dosa ketika kamu katakan yang berhak menghapus dosa itu adalah Tuhan. Sementara Yesus itu manusia. Yang disalib itu manusia kedagingan. Ini kita nggak bicara keilahian. Sebagaimana mungkin sesama manusia bisa menghapus dosa. Kamu sudah pakai ayat tadi. Jangan bikin malu kamu. Ini 4,4 ribu manusia memandang. Tolong di bawah kawan-kawan kasih saya koin dulu ya. Biar Bapak Pendeta semangat sedikit. Dilerai aja Bang Hendy. Di mana otoritas dia yang berhak menghapus dosa itu adalah Tuhan, sementara Yesus itu kedagingan? Di mana otoritas dia sebagai manusia bisa menghapus dosa sesama manusia? Oke. Ayo, cepat. Oke. Matius 9 nomor 5 dan 6. Ya kawan-kawan gas, kawan-kawan gas. Loh. Itu dalilnya loh. Saya membawa dalil. Apa dalil yang kau bawa dari Dalilnya tadi? Matius 9 nomor 5 sampai 6. Dan Baca. 1 Yohanes nomor 29. Baca apa? Baca. Yohanes melihat Yesus dan berkata, lihatlah anak domba, domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, Yuk, Pak. baca. Sudah baca? Dan dilanjutkan lagi, ya, dilanjutkan lagi Efesus 1 nomor 7. Darah Kristus menebus orang percaya dari kuasa iblis dan kejahatan. Terus? Jadi banyak dalil-dalilnya. Jadi Ya, sekarang saya anak domba dari itu tadi siapa? Anak membawa domba itu dalil, siapa? Anda dari tadi bernarasi tidak ada dalil. Anak domba itu siapa, saudara? Nanti dulu, anak domba itu siapa? Ini 4.000 orang memandang. Yesus. Anak domba itu siapa? Yesus. Yesus. Oke. Yes. Kamu pernah baca, buanglah ragi yang lama sebab engkau bukan terbuat dari ragi, sebab anak domba Paskah kita telah mati disembelih, yaitu Kristus. Pertanyaan saya adalah, Yesus matinya digantung di kayu salib atau disembelih? Dalilmu dari mana ambil itu? Coba saya lihat. Ya, kamu tolong dibantu ayatnya yang ada double perangkat ya. Sebab anak domba Paskah kita telah mati disembelih, yaitu Kristus. Yang disebut Dalilmu anak dari domba mana? Paskah Dari dan yang mana? disebut Kristus itu bukan Yesus. Iya, dalilmu dari mana? Dari Bible. Iya, ayatnya berapa? Ya, tolong ada yang double perangkat, buanglah ragi yang lama sebab engkau bukan terbuat dari ragi. Saya Ini lah double perangkat. enggak paham. Ini enggak paham Kau ayat-ayat. nggak paham. Kamu mengatakan Hanya suka ngarang-ngarang doang. bahwa Yesus itu anak domba, sementara anak domba itu tadi tidak pernah matinya disembelih. Yang anak domba Iya, itu mana adalah dalilmu? Yohanes Ya, saya tanya mana dalilmu? Hey, yang mati mana dalilmu? itu adalah Yohanes Pembaptis, bukan Yesus. Yang saya tanya dalilmu mana? Ada ini saudaraku yang bisa bukakan ayatnya saya. Ada. Malu-maluin aja Anda ini ya. Saya kalau saya Kalau keluar lagi Anda saya nggak naik bisa di masuk sini, lagi. berarti Anda itu sudah siap, ya, udah siap. Oke, saya fasilitasi udah ayat berapa, siap. Pak Pendeta? Akhirnya Ayat berapa? Ayat siap. berapa? Di Google ada itu, tolong dicarikan. Buanglah ragi yang lama sebab engkau bukan terbuat dari ragi. Ada. Oke, silakan. Oke, biar saya cari, lanjut aja dulu ya. Ya, ada. Gampang itu. Oh, ya. Sebab anak domba Paskah kita telah mati disembelih, yaitu Kristus. Itu ditujukan kepada Yohanes Pembaptis, bukan kepada Yesus. Ya, nggak boleh kita lanjut kalau nggak ada dalil, karena dalil itu yang sebagai sebentar. dasar kita. Tunggu, nanti Iya. ada ayatnya. Ya, jadi biar kalian paham, saya akan jelaskan sedikit bahwa Yesus itu bukanlah anak domba, yang anak domba itu adalah Yohanes Pembaptis. Saya ada ayatnya. Oke.
Iya, kita sama-sama bahas mana ini. dalilmu. Itu. Berapa, bro? Berapa itu? Iya, ada Itu 1 berapa? Korintus Coba. 57, 1 Korintus 57. Ya, 1 Korintus 57 baca. Mm-mm. 1 Korintus. Jadi ini cerita tentang buat tape ya, ada ragi-raginya. Ya, cerita itu Oke. menyatakan bahwa yang matinya disembelih itu adalah Yohanes sebentar, bukan saya baca. Pelan-pelan. 1 Korintus 5 nomor 7 ya. Saya baca. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Yesus. Oke, Nah, apa yang Anda pahami di ayat Yaitu itu? Kristus, bukan Yesus. Jangan kamu rubah. Sekarang saya tanya. Yang matinya disembelih Wah, parah ya, Yohanes Duhu. Pembaptis, apa Yesus? Jawab. Yang saya tanya, apa yang Anda pahami di ayat itu? Yang saya pahami di situ yang disebut anak domba adalah Yohanes Pembaptis. Karena anak domba itu telah mati disembelih. Dalam garis besarnya, ayat ini menegaskan bahwa anak domba Paskah kita telah mati disembelih, yaitu Kristus. Pertanyaannya, siapa yang mati disembelih selain Yohanes Pembaptis? Maka yang cocok menyandang gelar sebagai anak domba itu bukan Yesus, tetapi Yohanes Pembaptis. Ini cara buat tape ya, tapi Coba, singkong. siapa yang matinya disembelih? Saya tanya, kalau bukan Yohanes. Oke, Saya tanya, kalau- dalilmu bahwa anak domba itu Yohanes itu dari mana? Karena Yohanes matinya disembelih sesuai dengan pernyataan Ya, dalilnya yang sampai di mana? ke telinga Dalilnya di mana? Herodes bahwa Yohanes Pembaptis telah bangkit dari antara orang mati, bukan Iya, Yesus. yang dalilmu di mana? Dalilmu di mana? Ya tadi itu dalilnya 1 Korintus Yang mana? Yohanes itu anak domba di mana? 1 Korintus 57 yang dibaca barusan itu dalilnya. Dalil. Enggak ada di sini Yohanes anak domba, enggak ada. Ya, yang mati disembelih siapa? Selain Yohanes, ada nggak? Udah kelamaan. Yang udah. mati disembelih Dilerai aja Bang Zuma. begini. Yang disembelih di situ Tidak yang ada, Paman. ditombak. Oke. Disembelih di situ ya di atas kayu salib, ditombak. Ya. Itu ditombak bukan disembelih. Ya disembelih itu ya dibunuh. Disembelih Kata- disembelih itu dipotong lehernya, maka dia disebut anak domba. Itu yang menulis itu siapa? Itu lebih berpengalaman daripada kamu. Datang-datang kamu kelas jemaat mau ayat. Kok kamu Oke, bisa apa melihat perbedaan sejarah? apa perbedaan kata disembelih dengan dibunuh? Iya jelas berbeda. Dibunuh itu kan Ya, adalah ya, apa sifat daripada perbedaannya? kematian. Kalau Ya, disembelih itu kan apa caranya perbedaan mereka- dibunuh dan disembelih? Ya jelas beda. Buka KBBI. Iya, kamu. bedanya Disembelih apa? Bedanya apa? Disembelih itu proses potong. Proses Terus? potong. Kalau Kalau dibunuh? kematian itu meregang nyawa. Ah, apa? Kamu tahu nggak bedanya ditombak sama disembelih itu beda? Kalau Yesus itu tidak pernah diriwayatkan disembelih. Yang diriwayatkan disembelih di dalam Bible itu adalah Yohanes Pembaptis. Sebab anak domba Paskah kita telah mati disembelih, yaitu Kristus. Yang disebut sebagai Kristus itu adalah Yohanes Pembaptis. Makanya disebut Yohanes Kristus. Itulah sebabnya Yesus memberikan kuasa itu kepada Petrus. Berulang-ulang dikatakan, Petrus katanya, putra Yohanes. Petrus, putra Yohanes. Kunci kerajaan sorga pun diberikan kepada Petrus. Ngerti kau? Siapa yang Gini disebut ya, Elia? Siapa yang disebut Elia? Jawab. Siapa yang disebut Elia kalau bukan Yohanes? saya enggak, kita pelan-pelan. Tapi ini saya mau berikan waktu kepada saudara. Ini kan bukan room kita. Kita ini kan adalah pendatang. Ini room Muslim. Aku juga ndak enak lama-lama, ya kan? Nanti kamu DM aja. Ya. Jadi begini, kamu tadi nggak bisa menjelaskan Intinya kepada ya, saya dulu nyembah Martin arti Luther. menyembelih dan